Net pressure ini akan menjadi topik terakhir kita. Ketika fracture selesai, akan ada net pressure. Net pressure merupakan sisa tekanan di dalam fracture dikurang closure stress. Ya, jadi sisa tekanan fracture dikurang tekanan balik reservoir. Nah, kalau kita plot selama kita shut in ya teman-teman, selama kita shut in di sini ada net pressure. Kalau kita plot log net pressure terhadap log T, kita punya kurva diagnostik seperti ini. Kalau slope-nya 1/5 di zona 1, berarti tidak ada height growth. Fracture kita propagasi dengan metode atau mirip dengan kelakuan PKN. Kalau ternyata slope-nya 0, terjadi height growth, fracture kita grow secara vertikal, atau terjadinya fluid loss. Kemudian kalau kita 3A, kalau slope-nya 1, maka net pressure is directly proportional to time. This behavior usually indicate tip screen out. Ya, kalau kita punya tip screen out, ini salah satu metode optimisasi, dia akan membentuk 3A. Kalau 3B, itu artinya kita mengalami screen out. Kita fail di dalam fracture kita. Ya, kalau 3B. Tapi kalau 4, maka fracture kita rapid height growth. Jadi fracture kita secara cepat growing secara vertikal, dan ini juga tidak diinginkan karena kita bisa menembus zona-zona di atas maupun di bawah yang tidak kita inginkan. Nah, dari situ kita lakukan net pressure analysis. Net pressure analysis ini komponennya ada beberapa. Ada tekanan surface, tekanan hidrostatik, friction di dalam wellbore, friction di perforasi, tortuosity, dan closure stress. Semuanya itu kita monitor dan kita kuantifikasi seperti ini. Surface pressure, friction, hidrostatik, friction di daerah perforasi, baru ada closure stress, dan net pressure. P-surface kita record dengan meter, hidrostatik kita hitung dengan cara gampang ya, rho GH, rho selari, gravity dikali kedalaman, friction di wellbore, ini seperti friction di pipa ya teman-teman, jadi rumusnya seperti ini. Friction di perforasi, ini mirip friction di orifice. Oke, kalau teman-teman sudah pernah belajar orifice meter, ada konsepnya seperti ini, atau kita hitung, kita analisis secara empirical, kita dapat equation pressure drop di perforasi seperti ini. Kemudian juga ada pressure drop akibat tortuosity. Jadi tortuosity ini adalah channel yang kompleks atau peristiwa kompleks ketika fluida diinjeksi keluar pertama kali dari sumur. Jadi teman-teman dapat lihat di sini, ketika fluida diinjeksi keluar pertama kali dari sumur, dia akan merekah, ya, fluida akan merekah formasi, dan dia akan mencari direksi dari kemana sih aku akan propagasi, apakah ke utara atau ke selatan, dia pasti akan mencari, dan tentu saja dia akan merekah menuju searah dengan maksimum horizontal stress, atau tegak lurus terhadap minimum horizontal stress. Karena minimum horizontal stressnya seperti ini, maka dia akan menjalar, mempropagasi ke arah seperti ini. Nah, fluida-fluida yang di sini kan dia harus cari jalan dulu nih, sebelum dia propagasi. Nah, ketika dia cari jalan, kompleksitas di situ ada microfrag, ada masalah direksi, masalah arah, semuanya itu menambah pressure drop. Dan pressure drop yang diakibatkan oleh tortuosity itu sangat bahaya, sangat tinggi, bisa-bisa membuat fracture kita gagal atau screen out. Nah, terakhir, tentu saja closure stress yang kita analisis. Kalau kita sudah punya data yang sudah kita analisa untuk net pressure, kita masukkan kembali ke dalam software, 1D mechanical earth model, pumping schedule, net pressure, kita input lagi ke software, maka result yang akan kita dapatkan adalah seperti ini. Ini result akhir dari fracture kita. Jadi kita tahu, oh, fracture conductivity yang actual setelah fracture terjadi adalah seperti ini. Jadi nanti kita compare geometri analisis saat desain dan saat actual, kita compare sesuai nggak dengan ekspektasi kita.